Hai gengs, setelah kemarin kita 2 kali Mr. Things ya. Karena ya requestan kalian juga. Kalau ada sesuatu yang viral kan minta cepet-cepet dibahas. Tapi ternyata beneran pusing banget ya kita dengerin kelakuan manusia tuh. Zaman sekarang serem-serem. Makanya kita teman cerita lagi aja yuk. Udahlah bahas aja kelakuan hantu sekalian. Nah tapi biar adil nih, biar kalian seneng juga kemarin 2 kali Mr. Things. Besok berarti ada teman cerita lagi 2 kali juga. Hari ini sama nanti minggu kali ya. Makanya kalian subscribe di bawah biar kita cepet nih 3 juta bentar lagi ya. Nyenengin kita bentar. Pokoknya cerita kali ini itu datang dari teman kita namanya Tiwi, asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, spoiler dikit ya, kalau Tiwi di sini itu mengalami sebuah kisah hidup yang serem banget karena dia sama keluarganya diteror pocong merah. Perkara ayahnya melakukan sumpah pocong. Bentar, gue baru nyadar kenapa gue juga pakai merah ya. Apa boleh semerah ini kita berani banget gitu? Demi Allah kita nggak nyadar nih. Tahu-tahu beneran pakai merah juga. Bismillah ya, kita berdoa dulu deh. Kenapa tadi gue tuh mau pakai hitam, tapi kayak bosen gitu kan dilihatnya di thumbnail tuh hitam mulu kita bajunya. Totong ngeliat ada merah gitu, yaudah pakai merah aja. Lupa kita mau bahas pocong merah. Ih, apaan sih ya? Yaudahlah biar cepet kita dengerin baik lah ceritanya Tiwi. Jadi di Palangkaraya itu orang tuanya katanya punya usaha rumah makan seafood. Jadi Abah sama Umay nih, panggilan buat ayah sama ibunya Tika, udah merintis rumah makannya itu dari lama. Dibilang besar juga sih enggak, tapi ya rame terus. Nah, kejadiannya ini tuh terjadi di tahun 2014. Waktu itu tahu-tahu nih ada sebuah restoran seafood baru tuh yang buka. Nggak persis sebelah-sebelahan sih, cuma masih satu daerah. Yang kira-kira jaraknya 600 meteran lah katanya begitu. Ya berarti kan lumayan deket ya, masih satu wilayah juga itu. Ya soalnya awalnya nih restoran seafood yang ada di daerah itu punyanya Abah sama Umay doang. Selebihnya restoran-restoran lainnya menjual makanan-makanan lain, nggak head to head lah saingannya. Nah Tika yang pada saat itu baru lulus SMA, itu masih agak maju mundur nih buat lanjut kuliah apa nggak usah ya. Karena dia mikir lah, kalau gue kuliah ujung-ujungnya pasti disuruh nerusin nih usaha rumah makan. Dan memang konteksnya si Tika kerja di situ juga bantu-bantu. Malah Abah nih punya rencana untuk bukain Tika ini usaha persis di sebelah rumah makan mereka. Ya terserah lah si Tika ini mau buka usaha apa, senengnya apa begitu. Tapi Tika yang memang merupakan anak satu-satunya dan bingung ya sama jalan hidupnya, akhirnya kayak udah deh terserah aja lah, ngikut aja maunya Abah apa. Jadi akhirnya Tika memutuskan untuk ya udah nggak usah lanjut kuliah, bekerja aja di rumah makan itu, membesarin sama sekalian nanti warisin. Nah tapi kita balik lagi ya ke restoran seafood tadi tuh yang baru buka tuh. Kalau restoran seafood keluarganya Tika kan bisa dibilang ya sederhana. Bukan rumah makan Padang ya, emang sederhana begitu. Gak ada fancy-fancynya maksudnya. Harganya juga bersahabat. Yang tapi kalau masalah rasa, mah boleh diaduk kata si Tika. Nah tapi restoran seafood yang baru buka tuh, kebalikannya gengs, lebih proper. Yang beneran restoran, mejanya aja cakep begitu. Tapi sama-sama jual seafood. Yang menunya mah 11-12 namanya restoran seafood mah itu aja ya. Nah cuman kan bisa dibilang kalau dilihat-lihat mah orang juga udah ngerti segmentasinya ini berbeda. Dan Tika juga berpikir namanya rezeki mah udah dia ngatur. Kan resto orang tuanya juga dari segi harga murah. Makanya masih rame-rame aja gitu kan. Nah tapi restoran yang baru buka tuh, waktu grand opening mah rame juga. Yang datang tapi pakai mobil-mobil. Karena tadi sesuai sama konsepnya emang lebih proper. Sementara kalau pengunjung rumah makannya si Tika, itu rata-rata kebanyakan datangnya pakai motor. Jadi ya di awal sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya. Sampai akhirnya kira-kira 4 bulan setelah tadi restorannya buka dan berjalan, lama-lama tadi kan pas grand opening tuh rame gitu kan. 2 bulan pertama juga lumayan rame. Tapi makin lama tuh sepi gengs. Yang dulu aja kelihatannya kan parkirannya mobilnya penuh. Ini udah weekend mau jam makan siang, dilihat-lihat kayak cuma ada 1-2 kendaraan doang. Tika yang waktu itu lewat gitu kan ngeliat, sempat kayak mikirnya, oh ya emang sepi aja kali. Dia sendiri pun belum pernah tuh masuk atau nyobain makanannya di restoran itu, nggak tahu. Karena Tika ya nggak urusan lah. Dia kan sibuk udah ngurusin restoran tuanya. Yang masih konsisten ada pengunjungnya terus. Sampai tahu-tahu nih ada orang yang datang ke restorannya Tika tuh marah-marah. Lah kok Tika? Tika siapa? Tiwi. Ini mulu suka ganti-ganti nama orang ya, heran. Mohon maaf ya gengs ya. Apa udah kebanyakan temen cerita nih, otak kita yang cuman Pentium 3 kadang suka ngeheng. Tiwi di sini, mohon maaf kalau kita salah ngomong. Maafin ya Tiwi ya. Kenapa aku bego? Nah pokoknya tadi ada orang tuh yang datang ke restoran kan, marah-marah nuduh. Katanya kalau Abah sama Umay itu pakai penglaris dan mau mematikan usahanya dia tuh. Maksudnya lagi marah-marah tuh. Halanya ternyata nggak lain dan nggak bukan orang yang lagi datang tuh. Ya si pemilik restoran yang baru buka. Namanya Pak Bardi sama Bu Nala. Iya mereka tuh datang marah-marah. Kayak orang ngelabrak gitu. Yang situasinya kan lagi banyak pengunjung, makan pada nguping kan gitu dengerin. Tahu aja kalau ada yang seru-seru ya. Ya otomatis orang-orang jadi pada tahu tuh. Masalahnya Abah sama Umay ini tipe-tipe apa ya, orang yang kagak enakan dan kayak nggak suka
konfrontasi gitu lah kalau kata si Tiwi. Dari awal si restoran seafood baru itu aja udah buka, Abah sama Umay kayak udah aja, nggak ambil pusing, nggak ada komen atau ketakutan kalau misalkan pengunjungnya lari ke sana begitu. Diem-diem baik. Sama halnya waktu si Pak Bardi sama Bu Nalani datang nih marah-marah. Abah sama Umay diem aja nggak ngelawan. Karena menurut Tiwi juga mungkin apa ya, Abah sama Umay nih takut merasa terintimidasi. Karena Pak Bardi sama Bu Nala nih terlihatnya menter begitu. Kayak orang kaya. Intinya mah mereka nuduh kalau Abah sama Umay katanya tadi tuh pakai penglaris. Terus membuat restorannya si Pak Bardi nih jadi sepi pengunjungnya. Karena katanya bekas-bekas pelanggannya tuh pas ditanyain, pada bilang sering melihat nih restorannya Pak Bardi tutup. Makanya ujung-ujungnya pergilah ke restorannya si Abah. Yang terlihat ya buka terus-terusan. Padahal mah restorannya Pak Bardi mah buka-buka juga, nggak tutup nggak. Jadi seakan-akan nih kalau orang lewat itu dibuat tutup gitu guys kelihatannya. Jadinya tadi mereka nggak jadi mampir. Nah, tuduhannya sebenarnya nggak berdasar itu. Hanya mungkin karena restoran seafood di wilayah itu kan cuma ada 2. Jadi yang punya kepentingan untuk mematikan usaha lawannya, ya berarti kan restoran setipe. Kalau yang sepi adalah pengunjung restorannya si Pak Bardi, berarti lawannya adalah restorannya Abah begitu loh. Ya cuma kan Tiwi tahu, Abah nggak mungkin lah pakai gitu-gituan. Usaha restorannya udah lama banget dirintis. Jalan udah waktu Abah sama Umi baru-baru nikah, malah semenjak sebelum si Tiwi itu lahir. Jadi ngapain juga berbuat jahat seperti itu sih? Toh orang-orang juga tahu rasa masakannya Abah bagaimana. Sama ya tadi, masalah segmentasinya aja juga udah beda. Antara rumah makan yang sederhana sama yang berrestoran, lu kemahalan kali ngasih harga, kan gitu ya. Makanya si Tiwi yang baru ucuk-ucuk datang ke restoran ngeliat si Abah sama Uma ini tau-tau dibentak sama orang, ya marah dia. Kayak jangan seenak aja Pak kalau ngomong Pak. Bapak punya buktinya nggak? Apalagi kan di situ banyak pengunjung yang takutnya percaya tuh sama omongannya Pak Bardi yang teriak-teriak. Kehasut gitu kan sama tuduhan yang nggak berdasar itu. Ya karena Pak Bardi sama Bu Nala emang nggak punya bukti ya, alias main nuduh-nuduh aja begitu. Akhirnya mereka nih bilang, lihat ya nanti ya, saya nggak akan tinggal diam, katanya si Pak Bardi itu. Terus dia pergi tuh naik mobil. Ya udah setelah itu, Tiwi sama yang lainnya kembali bekerja dong. Namun desas-desus akan tuduhan Pak Bardi yang tadi, itu nyebar tuh macam jadi gosip-gosip tetangga. Macam kayak pada bilang, tahu nggak kemarin tuh Pak Bardi, iya, ngelabrak tuh restorannya Abah, udah tahu belum lu? Marah-marah datang katanya si Abah nih pakai penglaris sih, iya. Lu tapi jangan bilang-bilangnya begitu. Kenapa kita jadi bisik-bisik? Ya pasti begitu-gitu kan jadi omongan orang. Tapi sebenarnya sih banyak warga yang mendukung Abah. Maksudnya gini, mereka kan udah tahu si Abah ini orang lama di situ, udah merintis dari awal sama Umay dari dulu. Lama sebelum Pak Bardi buka resto. Jadinya pada kayak jelek-jelekin Pak Bardi nih, main asal nuduh aja gitu kan buat jelek-jelekin bisnisnya Abah. Kayak iri ngeliat pelanggannya Abah banyak. Iya, nggak suka ngeliat restorannya Abah penuh terus. Iya, jangan kelihatan dong iriknya, takutnya, campungannya. tapi ya gengs ya, sekitar 2 mingguan dari tadi Pak Bardi ngelabrak tuh datang-datang. Dan akhirnya jadi gosip-gosip tetangga tuh omongan orang. Ada keanehan yang terjadi di restorannya Abah, gengs. Dan Tiwi sendiri ini merasakannya. Dimana banyak banget bahan makanannya kayak cepet basi. Padahal kan yang namanya jualan seafood nih harus fresh gitu ya hewan-hewannya. Tiwi yang emang ngurusin tuh bahan-bahan makanan. Yang tahu betul kalau misalkan apa, ikan cumi-cumi, kerang kepiting, semuanya ini masih baru-baru. Udah dimasukin juga tuh ke dalam freezer box yang isinya tuh batu es khusus buat daging. Nah itu semua tahu-tahu cepet banget busuknya. Misalkan kalau ikan nggak fresh, itu kan dagingnya kayak apa ya? Kayak hancur, kayak jadi bubur gitu, gengs, terus bau. Nah pelanggan pada komplain kalau begitu dapetnya. Tapi nggak cuma hewan-hewan lautnya aja tuh yang bermasalah. Si Tika nih mau masak nasi, kagak mateng-mateng. Makanya kalian inget gak ada temen cerita waktu itu yang juga ada part masak nasi kagak mateng-mateng. Nah katanya Tiwi nonton itu tuh. Makanya dia langsung ngirimin ceritanya ini, gengs. Karena dia ngalamin sendiri. Ya iya, masa masak nasi pakai magicom kagak mateng-mateng. Sampai akhirnya dia harus beli nasi tuh di warung buat nyetok. Kan aneh banget ya menurutnya. Ya balik lagi, sejak zaman dulu, dari awalnya restonya buka, sampai saat itu kagak pernah ada kejadian-kejadian begitu. Kok ini semenjak tadi Pak Bardi datang, nggak lama ada hal-hal aneh. Makanya Tiwi itu berpikiran, kalau semua ini jangan-jangan perbuatannya Pak Bardi sama Menala nih. Sampai Tiwi kayak mikir, kok ada ya orang jahat banget. Ya Tiwi, lu kagak pernah nontonin Mr. Sting kita ya? Tuh orang pada jahat-jahat semua isinya. Sampai kita capek dengernya. Dari situ si Tiwi nih diam-diam nih memperhatikan restorannya Pak Bardi. Dilihat-lihat kok pengunjungnya nih makin hari makin bertambah, lumayan banyak lagi. Nggak kayak sebelum-sebelumnya kan sempat sepi. Yang waktu itu sampai si Tiwi pernah sempat ngeliat cuma ada 1-2 mobil doang. Nah sekarang nih lebih banyak walaupun nggak penuh ya, nggak rame-rame banget nggak. Di situ tapi Tiwi masih berpikir ya udah wajar aja kali ada sesi sepi, ada kadang kala rame. Udah tuh, tapi sementara itu di restorannya Tiwi nih makanannya masih kayak tadi tuh, cepet banget busuknya. Dan lama-kelamaan karena banyak pelanggan yang komplain ini misalkan ikannya nggak fresh ataupun cuminya nggak fresh, jadinya
agak sepi perlahan. Cuma di satu sisi lain mungkin itu juga dibilangnya waktu itu lagi tanggal tua. Jadi ada kemungkinan ya memang gak seramai biasanya. Ya awalnya Tiwi masih positif thinking lah berpikirnya seperti itu. Sampai Gak sengaja dia lewat restonya Pak Bardi. Dilihatnya nggak ada tenda biru sih, tapi parkirannya rame. Cuma ramenya ini bukan parkiran mobil, gengs. Motor pada parkir di situ, yang biasanya motor-motor mah parkirnya di restorannya Tiwi. Jujur Tiwi kaget tuh ngeliatnya. Kok ini motor-motor pada ke restorannya Pak Bardi yang konteksnya kan harganya lumayan pricey ya, lumayan mahal dibandingkan restorannya Abah. Akhirnya Tiwi yang memang sedari kemarin kan agak-agak memperhatikan restorannya Pak Bardi nih, nyari tahu kayak kenapa tahu-tahu mendadak rame. Ternyata memang lagi ada promo. Jadi harganya tuh dimurahin gitu, diskon sampai lebih murah daripada restorannya Abah. Coba. Sebenarnya itu agak nggak masuk akal buat Tiwi. Karena restoran sebagus itu sampai nurunin harga di bawah restorannya Abah yang cuma restoran rumahan. Nah, makanya Tiwi ngerasa ada yang nggak benar nih. Sampai akhirnya Tiwi memergoki sesuatu, gengs. Jadi waktu itu kan Tiwi lagi jaga nih. Ada satu pengunjung yang datang gitu mesen makan kayak biasa. Terus habis makan dia ke parkiran mau pulang tuh naik motor. Nah dari awal si Tiwi ini agak sampai curiga sama pengunjung ini karena gelagatnya mencurigakan. Jadi makan sambil kayak ngeliatin sekitar gitu, memperhatikan suasana di restoran itu. Nah waktu orang ini pulang, bukannya langsung menuju ke motor, dia kayak melipir nginterin ke samping-samping area rumah makannya gitu, gengs. Padahal kan motornya di mana, dia sampai jalan-jalan ke sana-sana begitu. Sama Tiwi cuma diliatin aja nih dari jauh. Habis sudah kayak keliling, si orangnya ya udah naik motor lagi terus pergi. Nah karena orangnya udah nggak ada, Tiwi nyamperin tuh ke daerah yang tadi orang keliling, kayak ngapain sih dia? Ternyata di situ kayak ada tanah-tanah gitu, gengs, di sekeliling restorannya Tiwi. Langsung lah dia bilang ke Abah sama Umay. Pas semuanya pada ngeliat, ternyata bener itu semacam kayak tanah kuburan disebar, gengs. Lah siapa orang tadi dan apa maksudnya nyebarin tanah kuburan begini? Karena jelas sudah ada yang janggal. Abah yang biasanya kagak pernah marah ya, bener-bener kesel tuh dengan adanya orang sejahat ini nih. Pas diselidiki, ternyata orang itu tuh salah satu karyawan di restorannya Pak Bardi. Sebenarnya kita nggak kaget ya. Ya jadinya marah banget sih Abah dan melaporkan hal ini ke RT setempat. Karena kan restorannya dia sama restorannya Pak Bardi ini masih satu wilayah. Dan Abah sekeluarga juga tinggal di wilayah itu. Perkara ini udah ada bukti nih, tanah disebar. Yang mana ternyata itu adalah karyawannya Pak Bardi. Ya warga yang pada tahu nih, ikutan marah juga sama Pak Bardi. Kayak kok begitu caranya jahatin usaha orang, saingan sih saingan tapi nggak gini juga dong. Berbondong-bondong lah mereka nih nyamperin restorannya Pak Bardi tuh. Gantian gitu kan kayak ngelabrak tapi didukung sama warga sekitar situ. Dan bener aja, ternyata orang yang nyebarin tanah itu lagi kerja, waiters emang di situ di rumah makannya Pak Bardi. Cuma kan udah dituduh begitu Pak Bardi nggak ngaku nih. Karena ya nggak ada bukti CCTV-nya juga dan nggak ada saksi selain si Tiwi. Dan si karyawannya tadi tuh pas dipanggil, sama-sama kagak ngaku juga dia. Padahal kan jelas-jelas si Tiwi masih inget mukanya. Malah si Tiwi di situ dibilang nuduh-nuduh buat belain si Abah, ya namanya juga anaknya Abah. Pokoknya sempet rame dari situ tuh. Sampai lagi-lagi Pak Bardi bilang yang pakai penglaris itu restoran si Abah. Dia pakai dukun buat nutup restoran saya. Jadi masih kekeh tuh dengan tuduhan yang di awal. Ya Abah yang digituin langsung marah dong. Jelas-jelas karyawannya Pak Bardi yang naburin tanah kuburan di restoran saya. Kamu malah nuduh saya. Si Pak Bardi nih yang ikutan marah akhirnya bilang, ya udah kita sumpah pocong aja. Begitu gengsi takut. Jujur Abah saat itu sempat terdiam karena ya takut, kaget, gak nyangka ya Pak Bardi bakal ngomong begitu. Begitu pula dengan Tiwi yang kayak, ya kali dia sampai sumpah-sumpah pocong segala. Cuma mungkin memang pada saat itu kemarahan Abah udah nggak terbendung lagi. Usaha yang dia bener-bener rintis dari nol, istilahnya diganggu-ganggu sama si orang yang namanya Pak Bardi. Dikira si Pak Bardi nantangin begitu si Abah bakal ciut kali ya, kayak geretak sambal istilahnya. Akhirnya Abah mengiyakan, ayo gitu katanya. Awalnya Tiwi sama Umay bilang, udahlah nggak usah Bah, jangan diladenin sampai sumpah-sumpah pocong segala begitu ah. Ya kan abisnya bukan apa-apa, serem banget tuh dipocongin namanya sumpah pocong. Belum mati lu. Cuma Abah tetap keke, oke ayo. Dan ganti beneran tuh di situ si Pak Bardi yang diem. Seakan-akan geretakannya berarti kagak berhasil. Dengan catatan karena si Pak Bardi ya harus ikutan di sumpah pocong juga lah. Biar adil dua-duanya, masa jelas-jelas ini kan si Pak Bardi itu yang berbohong. Perihal karyawan yang orang naburin tanah kuburan, si Tiwi ngeliat tapi bilangnya kagak. Ya udah akhirnya nih malamnya, habis maghrib semua orang nih kumpul di masjid. Restonya Abah sama restonya Pak Bardi ini tutup lebih cepat. Ya karena semuanya pada berbondong-bondong pergi ke masjid untuk melihat prosesnya. Tiwi sama Umay mah sempat nangis, gengs. Melihat tuh bapaknya tiduran gitu kan di atas kain kafan dan siap-siap mau dipocongin. Tiwi nggak nyangka lah kalau kejadiannya kok sampai kayak begini. Sementara istrinya Pak Bardi nih, si Bunala, itu juga nangis-nangis. Ngelihat suaminya tuh sama-sama di sebelahnya sama Abah ya siap-siap dipocongin. Para warga juga akhirnya membungkus mereka berdua dengan kain kafan. Sampai ya
atas kepalanya dia kayak dipocongin nih. Pak RT yang di situ memimpin doa, menyuruh Abah duluan nih untuk bersumpah kalau restorannya tidak pakai penglaris dan tidak menjahati restorannya Pak Bardi. Dengan yakin Abah nih berbicara, kayak saya bersumpah restoran saya tidak pakai penglaris dan tidak ada namanya perdukunan untuk menjahati restorannya Pak Bardi. Habis itu selanjutnya Pak Bardi yang suruh bersumpah juga perihal hal yang sama. Tapi waktu itu Pak Bardi ini sempat terdiam, kayak ketakutan gitu mau ngomong, sampai nih para warga kayak wuh, yang kayak neriak-neriakin gitu kayak wuh gitu gengs, kompor rusuh banget tuh orang-orang. Tapi akhirnya dia mengucapkan sumpahnya juga walaupun memang sedikit terbata-bata. Nah setelah itu nggak ada kejadian apa-apa sih. Tali pocong mereka berdua dilepas, cuma karena tadi ada adegan Pak Bardi ini sempat terdiam dan terbata-bata yang ngomongnya, warga langsung nuduh dan merasa curiga sama dia. Ya pokoknya abis itu semuanya dipersilahkan untuk pulang. Kata Pak RT biasanya minimal dalam waktu 3 hari lah nanti akan ada tanda-tanda nih siapa yang berbohong di sini. Akhirnya udah pada pulang tuh, tapi Tiwi sama keluarganya nih ke restoran dulu buat bersih-bersih. Karena kan tadi mereka main langsung tinggal aja, buru-buru harus ke masjid. Nah tapi baru masuk nih, tercium aroma busuk ya banget gitu, berbau guys. Mereka bingung kayak, bau apaan nih? Dan pas ngecek ternyata di dapur tuh sumbernya dari hewan-hewan laut yang udah pada membusuk. Padahal posisinya masih ada di dalam box es semua gengs. Cuma kok ya udah bau banget. Padahal tadi pas sebelum pergi mah baik-baik aja. Akhirnya mau nggak mau dibuang-buangin tuh. Ya bisa mau gimana lagi? Dewi mikir kok, tau bisa aneh kayak begini ya? Ada apa lagi nih? Ya soalnya udah pada dibuang-buangin tuh. Masih tetap nempel itu baunya. Gak hilang-hilang. Makanya kalau lu mau harum, pakai Holy Grail. Masuk ya? Masuk ya? Masuk ya? Ya abis ini favorit banget gengs. Body mist nih dari Holy Grail. Cuma 20 ribuan, tapi wanginya awet seharian. Nempel, ini nempelnya tapi nggak bau, nempel harum, enak banget. Variannya juga banyak dan lucu-lucu gitu loh, wanginya nggak pasaran tapi enak semua geng. Mulai dari elegan sampai yang manis-manis kayak yang lagi gue pakai ini vanilla eclair, disemprot di kulit aman, disemprot di baju juga aman, nggak bikin kuning. Tapi kalau kalian bingung ya, pilih varian yang mana, soalnya banyak banget emang varian. Kalian bisa beli nih kemasan mininya. Isinya nih sepaket ada 8 yang semua variannya wanginya nih best seller. Satu set ini harganya 68 ribuan aja, nggak ada yang zongin. Tapi belakangan gue juga lagi suka pakai nih deo spraynya, yang mana itu buat semprot-semprot di ketek buat mengurangi keringat. Jadi ini ketek kalian bisa langsung terasa kering seharian dan nggak bikin hitam karena ini kandungannya juga dari tawas ya alami. Wanginya juga persis 11-12 sama varian body mistnya. Semua produk dari Holy Grail ini tuh udah BPOM dan terjual ribuan piece. Kalian cek aja sendiri misalkan di Shopee atau di TikTok Shop. Udah banyak banget reviewnya. Karena emang nggak ngotak sih nih, harganya udah murah banget. Tapi kalian bisa dapetin wangi yang seenak ini nih. Tuh, semerbak banget. Bukan kayak parfum yang nyong-nyong yang gitu. Enggak, ini enak banget, gengs. Bener-bener worth to buy banget, apalagi juga awet. Pakai sekalian nih kode promo ini via Shopee, biar jadi lebih murah lagi harganya. Pokoknya semuanya cek aja langsung di deskripsi di bawah. Nah, karena tadi semua bahan-bahan yang busuk kan udah pada dibuang-buangin ya, tapi baunya tetap nggak hilang-hilang. Akhirnya Tiwi sama orang tuanya buka-bukain jendela dan ninggalin restorannya tuh. Dengan keadaan tadi tuh jendelanya dibuka dikit-dikit biar udaranya tuh sirkulasinya bisa masuk dan keluar. Untungnya di sana daerahnya masih tergolong aman. Hari itu pokoknya mereka rasa melelahkan sekali. Balik-balik ke rumah aja udah sekitar jam 10-an. Abah sama Uma ini langsung memutuskan untuk masuk kamar dan tertidur. Sementara Tiwi yang masih penasaran dengan kejadian bahan makanan tadi yang tahu-tahu membusuk, kayak mikirin terus gitu kan. Tahu-tahu kayak ada suara dari atap. Rumahnya Tiwi kan cuma 1 lantai nih, dan atapnya itu terbuat dari kayak spandex katanya. Jadi kedengeran kayak ada suara duk, 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 duk. Tapi suaranya kayak jalan gitu, nggak cuma di tempat satu doang, kayak duk, 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 duk gitu. Cuma kalau didengar-dengar itu bukan hewan ataupun bukan orang, karena bukan suara langkah kaki gitu maksudnya. Sampai tiba-tiba suaranya udah menjauh nih, hilang. Sama Tiwi ya udah diabaikan aja. Merasa belum ngantuk nih, Tiwi akhirnya keluar kamar tuh ke dapur buat bikin mie instan. Ya udah, dia mulai masak mie kan tuh. Nah, dari dapur nih ada jendela yang mengarah keluar, yang emang jendelanya itu bisa dibuka buat sirkulasi asap makanannya gitu loh. Jadi kalau masak otomatis penglihatannya keluar tuh. Dimana di luar tuh banyak pohon pisang. Tapi kan seumur-umur Tiwi di situ nggak ada yang aneh-aneh. Jadi udah biasa. Tapi waktu dia lagi masak, dia ngeliat kayak ada merah-merah tinggi di antara pohon pisang. Bukan kita lagi pakai baju merah berdiri ya, amit-amit. Karena kan situasinya gelap jadi samar-samar, kayak apaan tuh merah-merah gitu. Ya kalau putih-putih mungkin udah ketakutan duluan si Tiwi ya. Ini enggak, merah aja gitu, diem. Dikira Tiwi itu kain nyangkut kali, spray apa bagaimana gitu terbang ke situ. Dia masih masak mie aja tuh. Pas udah jadi kan ditirisin kan ke mangkok. Tapi Tiwi masih agak merhatiin tuh merah-merah apaan sih. Yang tahu-tahu bergerak sampai ke balik pepohonan. Nah di situ Tiwi baru kaget, kok gerak? Tapi gerakannya smooth banget gitu, kayak melayang. Srek. Karena nggak tahu itu apaan, Tiwi yang udah selesai masak langsung ke ruang makan. Jadi kan makan gitu kan sambil mikirin tadi apa ya. Habis selesai,
Piringnya masih ditaruh aja tuh di meja makan. Terus dia mau balik ke kamar karena dia nggak berani nih balikin piringnya ke dapur, takutnya ngeliat ke arah situ lagi kan. Tapi pas dia mau ke kamar, dilihat di dalam kok posisi kamarnya mati lampunya. Dia lupa emang tadi keluar gue sempat matiin lampu, ya kayaknya enggak deh. Nah, pas dia masuk dia ngeliat di pojokan kasurnya itu kayak ada merah-merah berdiri lagi di situ. Tapi ini cepet banget ya situasinya ya. Dia mau ke kamar ngeliat kamarnya gelap, terus kayak ada merah-merah berdiri, Tiwi yang kayak jantungnya mencelos, langsung nyalain lampu lagi, dan pas lampunya nyala nggak ada apa-apaan. Dia langsung masuk kamar, ngunci pintu gitu kan, langsung selimutan. Jantungnya masih deg-degan ya rasanya. Lagi begitu, tahu-tahu kedengeran ada suara kursi meja makan tuh digeret. Seret. Tiwi mikir itu Aba apa Umay kali ya. Cuma kok nggak kedengeran ada suara pintu kamarnya Aba sama Umay kebuka. Tahu-tahu langsung kedengeran suaranya ya itu kursi kegeret aja. Karena kepo, yang padahal dari tadi udah deg-degan si Tiwi ya pakai acara kepo. Ngintip deh tuh dia di pintu. Menjadi penyakit. Soalnya dari kamarnya dia langsung kelihatan tuh ke arah meja makan. Dan ternyata nggak ada siapa-siapa, gengs. Tapi posisi kursinya emang udah berubah. Jadi seolah-olah emang ada yang narik. Dan menghadap persis gitu ngadep ke arah kamarnya Tiwi. Ngeliat kayak gitu aja kan langsung, kita aja langsung merinding tuh, gemeteran si Tiwi itu. Tiba-tiba mangkok mie yang di atas meja nih gerak sendiri dan jatuh sampai bawah. Pecah perang. Itu Tiwi beber ngeliat tuh mangkoknya gerak sendiri, jatuh pecah. Bersama dengan pecahnya mangkok, si Tiwi juga teriak. Karena maksudnya kaget kan dia ngeliat begitu. Nah mungkin mendengar suara itu, Umay bangun untuk keluar dari kamar. Kayak, kenapa Wi? Sambil benerin rambutnya gitu masih acak-acakan. Habis tidur kan si Umay. Tiwi juga langsung buka pintu dan bilang kalau katanya tadi mangkoknya gerak sendiri terus jatuh tuh pecah tuh ya. Tapi Umay nggak percaya. Kayak, kamu ngeliat mangkok yang pecah, si Umay ngambil sapu sama pengki terus diberesin pecahannya. Sementara Tiwi ngambil kain pel karena tadi di mangkoknya masih ada sisa kuah mie-nya tuh, jadi ya tumpah berceceran. Habis sudah diberesin nih, si Tiwi bilang ke Umay, padahal dari tadi kayak ada sesuatu yang aneh. Karena Tiwi merinding terus tuh dan ngeliat beber mangkoknya gerak sendiri, kan nggak mungkin, pasti ada yang aneh. Makanya Tiwi meminta untuk tidur di kamarnya si Umay. Ya memang katanya walaupun Tiwi udah gede ya mungkin karena dia anak satu-satunya, jadi masih suka manja gitu minta tidur sama orang tua. Dan pas mereka mau masuk ke kamar, terlihat tuh Aba lagi tidur di kasur, tapi di sebelahnya ada pocong warna merah yang lagi tiduran juga. Biasa itu tempat posisinya Umay tidur. Umay sama Tiwi ngeliat begitu, mata gitu pocongnya diem aja tidur. Beneran pocong wujudnya tapi warna merah. Ih, merinding lagi, mana sebelah gitu di kasur kan ya amit-amit. Dan seketika itu juga satu kamar tercium bau anyir. Makanya biar nggak bau kita semprot-semprot lagi deh tuh. Vanila ada baunya. Yang gemetaran nih, lari gitu kan, sampai ngambil sapu lidi, digembuk gitu. Pocongnya digebuk pakai sapu lidi. Langsung hilang itu pocongnya. Ya karena gebuk sudah konsisten begitu kan ya. Abah pun jadi terbangun. Tapi pas lihat di sebelahnya di bekas spraynya tuh, ada tadi bekas pocong lagi tidur kayak ada tanah-tanah sisa. Sama kayak bercak merah yang mungkin kayak darah gitu ya. Nempel tuh di spraynya. Jadi beneran ada bekasnya. Malam itu sekeluarga pada ketakutan. Tapi nggak tahu nih kenapa tiba-tiba keluarga mereka diteror pocong merah. Abah di situ belum ngeliat tuh sosok pocongnya bagaimana. Cuma kan ada bekasnya di kasur sama Umi diganti tuh spraynya. Tapi pas lagi bareng-bareng gelar spray, jadi kan kayak dijembrengin gitu kan, kayak ada sesuatu yang di balik spraynya di kasur gitu, geng. Maksudnya gimana ya, kan spray dijembrengin gitu kan, di bawahnya kasur, ternyata ada yang jeplak gitu yang wujudnya panjang kayak wujud pocong. Jadi itu kayak pocong ketutupan spray di kasur ya. Umay sama Tiwi langsung teriak. Abah yang ngeliat itu juga langsung digebuk tuh pakai sapu lidi. Dan seketika itu juga tadi sosok yang pocong di balik spraynya kempes. Jadi spray sama kasur lagi udah hilang tuh bentukan pocongnya tadi tuh. Akhirnya mereka keluar rumah buat ke restoran karena merasa kalau di rumahnya ada nggak beres nih. Tiwi bilang buat minta tolong aja sama Pak RT karena jelas-jelas udah ada nggak bener nih. Tapi Umay bilang jangan, nanti disangkanya Abah nih berbohong pada sumpah pocong yang tadi, makanya sampai diteror. Padahal kan Tiwi juga taunya ya nggak mungkin si Abah berbohong ya. Jangan-jangan emang ada kiriman lain nih dari saingannya Abah atau si Pak Bardi tuh yang nggak suka tuh. Pokoknya makin curiga deh sama si Pak Bardi nih. Akhirnya mereka memutuskan untuk yaudah nggak bilang Pak RT dulu, kita nginep aja di restoran sampai besok pagi. Suasana malam itu soalnya sepi juga nih. Rasanya mereka udah ngantuk lah, udah lelah. Tapi pas buka pintu rumah makannya, di dalam isinya pocong semua. Lagi duduk di tiap meja penuh, ya Allah, sampai merinding kita. Satu ruangan isinya pocong pada duduk tuh, macam pengunjung tapi pocong semua. Tapi di situ sosok pocongnya semuanya putih, gengs, warnanya gengs kayak pocong kebanyakan. Umay sama Tiwi ngeliat gitu langsung teriak lari, nggak jadi masuk. Sementara si Abah kayak mematung kaget tuh di depan pintu. Dari jauh si Tiwi sama Umay udah teriak-teriak kayak, Abah lari ngapain di situ? Tapi si Abah kayak gemeteran kali kakinya ya. Dan terlihat dari dalam ada sosok pocong merah lagi yang datang tuh mendekati Abah. Jalannya kayak melayang gitu. Gitu guys, bukan kayak lompat-lompat di film, enggak. Makin lama makin deket sampai masuk ke badannya Abah.
takut. Di situ Abah jatuh tuh pingsan. Masalahnya tuh sama Umay nggak berani tuh deketin buat nolong karena sosok-sosok pocong putihnya masih ada di dalam restoran. Akhirnya mereka lari ke rumahnya Pak RT buat minta tolong. Akhirnya si Pak RT dengan beberapa bantuan warga lain berbondong-bondong pada ke rumah makan. Pas kesana dilihat tuh Abah ternyata udah nggak ada di depan. Padahal kan tadi pingsan tuh di depan pintu. Udah nggak ada, si Abah hilang. Tiwi mikir, oh mungkin tadi Abah udah bangun terus lari juga kali ya. Tapi warga yang pada rame-rame ngeliat ke dalam itu pada kaget. Karena di dalam nih ada si Abah yang berdiri di tengah, diem aja. Jadi posisinya kayak gini. Cuman sosok-sosok pocong-pocong putih yang tadi diceritakan sama Umi sama Tiwi udah pada nggak ada. Sama warga nih, Abah yang mau kayak diangkat itu nggak bisa, badannya kaku banget. Bener-bener mematung gitu berdiri, nggak bisa diapa-apain. Dari situ makin banyak lagi nih warga yang dibangunin buat doa bersama dadakan jam 4 pagi. Ya sekalian nunggu subuhan juga. Dengan posisi si Abah masih begitu di tengah-tengah tuh di tempat makan. Orang-orang nih pada bacaan doa termasuk Pak RT. Tapi sampai azan subuh, nggak ada perubahan apa-apa tuh dari Abah tuh. Masih berdiri begitu terus. Tiwi sama Umay mau udah nangis-nangis. Pak RT ini bilang ke Umay kalau ini adalah salah satu konsekuensi jika berbohong dalam sumpah pocong yang tadi diadakan. Berarti nih, Abah melakukan hal-hal perdukunan untuk rumah makannya. Ya mungkin Umay sama Tiwi nggak tahu apa perbuatan Abah. Di situ Umay langsung sujud-sujud minta maaf di kakinya Abah yang lagi berdiri begini nih. Karena ternyata yang melakukan perdukunan diam-diam itu Umay, ibunya Tiwi. Demi rumah makannya emang rame. Jadinya Umay ini pakai penglaris. Tanpa sepengetahuannya Abah, apalagi Tiwi. Karena ya kalau Abah tahu pasti ditentang. Dimana waktu dulu awal-awal si Abah sama Umay ini buka, restorannya tuh selalu sepi dan merugi. Makanya Umay diam-diam nekat tuh pakai penglaris. Dan sewaktu Pak Bade buka tempat makannya, 2 bulan pertama kan rame tuh. Nah, Umay ini merasa takut kalau bisa kesaing dan restorannya jadi sepi lagi kayak dulu. Jadi Umay diam-diam membuat restorannya Pak Bade ini itu seolah-olah kayak tutup terus di mata orang lain. Nah, karena udah kebongkar begini, Umay disuruh baca-baca surat-surat untuk bertobat. Mulai dari surat Al-Baqarah, Al-Maidah, sampai At-Taubah. Dan pokoknya dituntun nih sama Pak RT. Baru deh dari situ si Abah ini bisa diangkat dan ditidurin nih sama warga, tapi posisinya belum bangun ya. Masih begitu aja terus, cuman udah bisa diangkat gitu ditidurin. Dari subuh tuh sampai jam 8 pagi doanya nggak keputus. Warga di sana tuh pada bantuin. Walaupun udah tahu nih apa yang dilakukan sama Umay. Karena ya orang-orang menganggap Abah ini itu nggak tahu mungkin apa yang dilakukan sama istrinya. Cuma kena akibatnya perkara tadi melakukan sumpah pocong kan bersumpahnya kalau rumah makannya itu tidak pakai penglaris. Padahal ya ternyata pakai. Diam-diam tuh si Umay itu. Sekitar jam 8:30 baru deh Abah bangun, tapi kayak orang linglung dia, gengs. Nah, belum selesai nih, padahal nih urusan si Abah sama rumah makannya. Tahu-tahu ada yang lari-lari nih minta tolong buat Pak RT sama warga lain ke rumahnya Pak Bardi. Ternyata Pak Bardi posisinya juga sama, mematung gitu, tapi tiduran di atas kasur. Si istrinya tadi baru bangun jam 8. Ngeliat begitu, panik, minta tolong karyawannya. Tapi ternyata nggak ada yang bisa nolong. Makanya disuruh nyari Pak RT yang ternyata lagi ada di rumah makannya Abah. Yang mana Pak Bardi pun kena getah dari sumpah pocong yang dilakukan. Karena kan emang dia nyuruh karyawannya yang naburin tadi apa tuh, tanah kuburan di restorannya Pak Abah, di restorannya Abah. Perkara dia emang merasa restorannya dia kan seolah-olah ditutup gitu ya mata pelanggannya, biar kayak tutup terus. Makanya akhirnya Pak Bardi ini ke orang pintar. Yang mana si orang pintarnya tuh bilang kalau semua itu perbuatannya keluarganya si Abah. Yang ternyata kan Umay kan. Makanya akhirnya dibalas sama Pak Bardi tuh. Ya padahal awalnya waktu pertama-tama restorannya Pak Bardi buka, dia nggak pakai apa-apaan. Ya cuma Umay aja yang ketakutan. Jadi akhirnya main serang-serangan gitu jatuhnya, gengs. Terus dari pihaknya Pak Bardi sama pihak Abah juga sama-sama jatuhnya jadi berbohong pada sumpah pocong. Ya dua-duanya ketulah. Dan katanya pocong merah yang meneror malam itu adalah Raja Pocong, kata Pak RT, gengs. Yang menghukum ini memang orang-orang berbohong dan memainkan pada sumpah pocongnya itu. Lah kalau begini kan berarti dua-duanya kagak ada bener ya? So, itu cerita dari Tiwi, yang mana akhirnya karena keluarga Tiwi juga malu, mereka memutuskan untuk pindah tempat. Sekarang usahanya masih jualan seafood, tapi udah Tiwi ini yang mengelola dan dia mengaku Babar sekarang udah nggak pegang apa-apa. Karena Umay sendiri pun udah kapok dan udah merasa cukup tua untuk mengejar duniawi. Pokoknya sekarang yang bekerja adalah Tiwi yang memang sudah berkeluarga sama suaminya mengelola restoran seafood. Sementara Pak Bardi katanya itu juga sempat menutup usaha seafoodnya waktu keluarga Tiwi pindah. Tapi akhirnya Pak Bardi pindah kemana dan sekarang gimana juga Tiwi nggak tahu. Intinya kata Tiwi, rezeki itu semua udah ada yang ngatur, jadi nggak usah takut. Buktinya sekarang tanpa penglaris, usaha seafoodnya masih tetap berjalan kok. Walaupun nggak hidup berlimpah, cuma cukup lah buat kehidupan sehari-hari dan sampai nyekolahin anak dengan cara yang halal pastinya. Perbuatan Umay itu atau ibunya walaupun membuat Tiwi kecewa, tapi ya Tiwi udah coba untuk memaafkan ibunya. Karena ya Umay kan juga udah bertobat, dan gimana pun juga istilahnya ya itu ibunya sendiri yang mungkin niatnya kan mau mengangkat perekonomian keluarga tapi dengan cara yang salah. Cuma ada satu hal yang Tiwi highlight di cerita ini.
Karena kan dia ngalamin sendiri. Jadi akhirnya dia beranggapan, kalau dipikir-pikir ya, sosok pocong-pocong yang dia lihat itu sebenarnya mungkin nggak jahat. Karena mereka datang untuk menghukum orang yang berbohong aja. Orang yang salah memang jelas-jelas salah. Jadi bisa dikatakan berarti di sini yang kelakuannya jahat ya manusia. Tuh kan, ujung-ujungnya sama nih. Manusia kelakuannya malah lebih serem daripada setan. Ya terima kasih ya Tiwi ya untuk ceritanya ya. Buat kalian juga terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe-nya di bawah. Kalau belum, kalau udah terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Kalau mau kirim-kirim cerita langsung aja email ke di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Besok ada teman cerita lagi. Tungguin ya.